Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini yang sudah bergabung ada 55 ya. Oke, sudah cukuplah separuh dari yang sudah terdaftar di kelas saya. Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah workshop web development ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua secara daring ya, walaupun secara absensi ketiga karena yang kedua kemarin saya gantikan dengan penugasan yang kalian kerjakan ya. Dan memang kemarin sempat muncul pertanyaan apakah ini untuk semua yang wajib kerjakan ini ataupun tertentu ya, karena semua terdaftar, untuk semua yang terdaftar di mata kuliah saya maka semuanya wajib, walaupun mungkin secara keilmuan ini kok gampang sekali Pak. Nah itu memang bagian dari apa yang harus dipelajari ya, karena saya anggap ada 91 orang di sini untuk mata kuliah ini, maka saya anggap semuanya levelnya sama dulu ya. Nanti untuk percepatannya bisa di beberapa materi berikutnya ya. Nah di pertemuan pada sore hari ini meskipun ini workshopnya sampai 4 jam, saya tidak akan full mengajar selama 4 jam, tetap nanti sisanya adalah kalian belajar secara mandiri ya, tentunya salah satunya dengan menggunakan platform yang kemarin saya gunakan, ini yang Khan Academy. Jadi mengapa saya menggunakan itu ya, itu agar nanti saya bisa secara real time bisa melihat progres mana saja yang sudah kalian kerjakan seperti itu. Nah nantinya mungkin ada pertanyaan Pak, apakah kita nanti sampai selesai menggunakan itu? Tidak ya, artinya untuk basic knowledge-nya tetap menggunakan itu ya, untuk memastikan bahwa nanti kalian sudah belajar basicnya. Nanti tentunya untuk setiap pertengahan nanti saya berikan project-nya, jadi project yang UTS sama nanti project yang OAS, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah workshop sehingga tidak ada UTS dan UAS, sehingga nanti sebagai penggantinya adalah project tersebut ya. Nah sebagai bekal untuk bisa mengerjakan project itu nanti, maka kalian harus menguasai basic knowledge-nya untuk web itu sendiri. Nanti apa saja yang perlu kita pelajari nanti akan saya sampaikan ya. Baik, saya akan share dulu apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Oke, sebentar. Oke, saya akan share screen. Oke, sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal dulu ya, jadi untuk yang web ya, sebentar ini saya bukakan yang minggu lalu saya sampaikan juga. Ini sebentar. Yang kebuka lagi. Saya buka ini aja. Oke, jadi di minggu lalu saya di pertemuan pertama sudah menyampaikan tahapan web itu sendiri ya. Jadi kalau secara proses teknisnya yang web yang akan kalian yang ada di industri ya, terkait dengan web development ini tahapannya seperti ini ya. Jadi diawali dengan sketch, kemudian dilanjutkan dengan wireframe, kemudian mockup, kemudian muncul prototype. Terus setelah prototype itu nanti masuk ke ranah development. Nah, saya perlu menceritakan ini karena memang ini adalah bagian dari pengembangan web, meskipun nanti kalian tidak akan banyak bermain-main di sini ya. Nah, karena nanti akan kalian lebih banyak di proses developmentnya.
Nah, di bidang ilmu yang lebih luas lagi, yakni yang terkait dengan UI UX ini, fase ini adalah salah satu fase yang ada. Jadi kalau kita bicara di UI UX, kita bukan langsung ke sini, tapi ada fase-fase tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui, di mana nanti salah satu tahapannya akan sampai di sini. Ya, jadi nanti akhirnya dari tahapan yang sudah dilalui di UX itu, kita akhirnya bisa membuat sketsnya. Jadi misalnya ada tahapan dari kebutuhan user itu yang ingin dipenuhi apa dan seterusnya, akhirnya kita bisa membuat sketsnya. Nah, mengapa saya perlu menceritakan skets? Karena sketsa ini nanti kalian lebih fleksibel dalam menuangkan ide terkait dengan desain web yang akan kalian buat, ya. Nah, tentunya skets ini bisa jadi gambaran, karena mengapa kita menggunakan skets secara manual, karena kalau biasanya kita langsung menggunakan software, nanti kita ada banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah terkait dengan penguasaan softwarenya itu sendiri, ya. Nah, dengan berbekal kertas dan pensil ataupun pulpen, kita lebih mudah untuk menuangkan ide kita, ya. Jadi bagaimana nanti desain web yang akan kita buat. Nah, yang di tampilan ini adalah mobile karena sama, ya, aplikasi mobile dan web nanti tahapannya lebih mirip, ya. Secara garis besar sama, ya. Oke, nah dari sketch, berbekal sketch ini nanti berikutnya kita buat versi yang lebih rapinya, ya. Jadi kita menyebutnya tahap wireframe, ya. Nah, tahap wireframe ini kita belum bicara terkait estetika, kita lebih fokus pada tata letak kontennya, ya. Jadi misalnya begini, dari hasil riset ke user, kita temukan bahwa user itu klien itu mengharapkan saat seseorang mengunjungi websitenya, mereka berharap bahwa user itu langsung tahu bahwa ada diskon besar di webnya mereka. Misalnya webnya udah e-commerce gitu, ya. Maka dengan berbekal kita buat sketnya bahwa kita buat bagaimana caranya agar seseorang saat mengunjungi website kita maka akan langsung melihat informasi diskon tersebut, ya. Nah, sehingga untuk membuat itu kita buat informasi diskon itu paling mencolok di antara yang lain, ya. Nah, untuk membuat itu atau paling menonjol itu ada banyak cara, salah satunya dengan bermain warna, dengan bermain ukuran dan seterusnya, sehingga begitu buka maka otomatis matanya langsung melihat ke situ. Nah, kemudian dari berbekal itu, ya, misal salah satu informasinya kita buat sketsnya, misal hasilnya seperti ini, anggaplah seperti ini, ya. Kemudian kita bikin versi rapinya. Nah, versi rapi itu lebih tertata, baru kita menggunakan software. Softwarenya sangat banyak. Kalau nanti kalian browsing wireframing tool, ya, banyak sekali, ya. Bisa yang gratis ataupun berbayar, ya. Nah, mengapa kita sarankan menggunakan software? Karena di sini ini untuk web itu kita butuh ketelitian dan keteladanan yang luar biasa, ya. Sehingga dari sini dengan menggunakan software ini kita bisa bikin versi yang lebih rapi. Rapinya bagaimana? Kita bisa melihat di sini jarak antar elemen ini sama, ya kan? Kita sebut margin. Nah, margin right left-nya sama, top bottom-nya juga sama, batas kanan kiri juga sama, dan kita lihat di sini lebih rapi, lebih balance, kanan kirinya imbang. Nah, yang detail-detail seperti ini yang perlu kita ketahui, ya. Nah, ini softwarenya sangat banyak yang kalian bisa pakai, ya. Ada Figma, ada BXD, ada Balsamiq, dan lain-lain, ada UXPin, ya, banyak sekali, ya. Nah, ini nanti dari hasil wireframe ini nanti kita gunakan untuk berdialog dengan klien, ya. Berdialog dengan klien. Oke, tadi kalau misalnya kliennya ingin mereka mengunjungi web itu biar langsung lihat diskonnya. Kalau kita buat seperti ini bagaimana? Nah, mengapa kita buat monokrom seperti ini? Agar fokusnya ke kontennya, ya. Makanya kita belum bicara desain di sini. Kita fokus ke kontennya sudah benar atau tidak. Karena apa? Dalam desain web kita harus tahu hierarki kontennya, ya. Mana konten yang lebih penting, ya. Di web kalian harus tahu istilah tentang above the fold. Above the fold itu adalah area di mana dalam saat browser, yang saya tampilkan ini browser, ya. Saat di browser kita akses pertama kali, anggaplah misalnya yang lebih netral kayak akses google.com. Area above the fold adalah area di mana, ya, tampilan dari sebuah browser ini yang muncul sebelum kita melakukan scroll, ya. Nah, area above the fold ini adalah area krusial atau area penting untuk menyajikan informasi utama, ya. Anggaplah misalnya ketika kita buka Tokopedia misalnya, ya. Di sini kita melihat bahwa, ya,
bahwa porsi utama yang digunakan oleh Tokopedia, ya, sebelum kita melakukan scroll, otomatis mata kita tertuju pada area ini. Karena apa? Area ini memiliki area yang paling besar, paling dominan, paling menonjol dibandingkan yang lain, dan paling kontras. Coba lihat dengan perbandingan area sekitarnya. Ini adalah area yang paling kontras. Tujuannya apa? Mereka ingin memaksa kita langsung melihat ke sini. Jadi ini dibuat bukan tanpa tujuan, ini dibuat dengan tujuan yang jelas agar mereka atau pengunjung itu bisa langsung melihat ke sini. Ini termasuk campaign karena campaignnya mereka adalah bagian ini. Ya. Nah, area yang bukan above the fold itu adalah area begitu kita melakukan scroll. Nah, baru kemudian mereka punya prioritas informasi yang lain. Jadi prioritas utama itu yang muncul di area above the fold ini. Ya. Nah, tentunya saat website ini dibuka dengan resolusi tertentu itu pasti berbeda. Kita buka dengan menggunakan layar ukuran 21 screen dengan resolusi yang berbeda pun tampilannya pasti berbeda, sehingga itu jadi tugas utama kita selaku seorang web designer, bagaimana mendesain sebuah tampilan web yang memang sesuai dengan kebutuhan klien. Beda lagi kalau misalnya kita akses misalnya Matahari Mall, masih ada Matahari Mall, semoga masih ada. Oke. Mengapa saya akses ini? Karena dia punya layout yang berbeda dibandingkan web e-commerce yang lain seperti Tokopedia atau Bukalapak. Ya. Nah, misalnya kalau kalian perhatikan di sini area above the fold benar-benar dimanfaatkan untuk campaign diskonnya mereka. Ini tadi yang saya sampaikan. Mau nggak mau, suka nggak suka, otomatis mata kita baca ini. Karena apa? Itu tujuan dari mereka mendesain awalnya seperti itu. Ya. Oke, Karina, ada yang mau ditanyakan? Kok mengacungkan tangan? Halo Karina? Saya lanjutkan. Jadi disinilah ya. Jadi nanti meskipun kalian nggak saya minta untuk mendesain ini, tapi kalian harus tahu prinsipnya. Nah, biasanya anak-anak yang desain grafis yang bagian mendesain ini, tapi kalian sebagai nanti seorang developer harus tahu tahapan ini ya, dan mengapa seperti itu. Ya, itu penting karena kalau kita di bidang web kita akan banyak bersentuhan dengan para desainer ya, sehingga kita tahu apa yang mereka lakukan, apa tujuannya, sehingga saat kita eksekusi bisa sesuai dengan tujuan tersebut ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, area above the fold-nya baru mereka gunakan untuk campaign diskonnya mereka ya. Baru kemudian informasi lainnya mereka taruh di bawahnya ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, tiap web tentunya mereka memiliki karakteristik yang berbeda ya, sehingga akan berbeda dari sisi tampilan juga. Nah, kita juga harus aware terkait dengan seperti itu ya. Oke, begitu secara kalau tak ini sudah benar, baru kemudian kita bicara estetika terkait bagaimana nanti warnanya, bagaimana nanti ikonnya, bagaimana nanti fontnya dan lain-lain. Nah, kita baru bicara estetika ini, sehingga area fase ini kita sebut dengan mockup. Kalau keterangannya visual graphic and content. Nah, pada fase wireframe dan mockup ini kita usahakan untuk menghindari konten yang tidak sebenarnya. Kita usahakan untuk menggunakan konten yang sebenarnya. Jadi sebaiknya jangan menggunakan lorem ipsum sis ambet dan seterusnya. Kalau memang ini kontennya misalnya untuk commerce, ya silahkan minta konten yang sebenarnya. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa konten yang sebenarnya nanti memang akan terdisplay atau tertampilkan dengan yang seharusnya. Takutnya apa? Kalau kita tidak menggunakan yang digunakan, seperti itu ya. Jadi nanti mockup ini adalah fase di mana wujud asli atau wujud akhir dari web yang akan dibuat itu ditampilkan ya, sehingga mockup ini nanti bentuknya memang gambar ya, kita belum bicara coding sama sekali di sini. Nah, mengapa begitu? Untuk mengurangi iterasi di sisi development ya, untuk mengurangi sisi pengulangan di sisi development. Nah, mockup ini nanti menjadi semacam kontrak kalian ya dengan klien kalian. Jadi nanti kalau mockupnya misalnya bentuknya seperti ini, maka harus dipastikan
hasil dari developmentnya sama dengan mockupnya, seperti itu. Ya. Nah, begitu mockup ini sudah selesai, ya setiap setiap halaman perlu kita buatkan mockupnya, dan antar halaman itu nanti dihubungkan sehingga membuat menjadi semacam masuk sebagai tahap prototype. Prototype ini simpelnya adalah dari tiap screen tadi kita hubungkan, misal icon ini kalau saya klik kemana, icon ini saya klik kemana, itu harus muncul. Dan sebenarnya itu hanya image yang saling kita hubungkan, layaknya kita menghubungkan slide di PowerPoint. Ya. Jadi kalau di PowerPoint kan kita bisa klik ini lari ke slide mana, klik ini lari ke slide mana, ya sama. Nanti di prototype juga sama. Jadi tujuannya apa? Agar user ataupun nanti klien bisa tahu bahwa hasil akhirnya nanti antar elemen atau antar halaman itu seperti itu. Ya. Oke, saya coba tunjukkan dulu contoh hasil dari mockup dengan sekian banyak halaman agar bisa jadi rujukan. Ya. Oke. Saya tak share, ini saya stop dulu, saya coba share screen yang lain. Oke, bentar, masih prosesnya. Oke, sudah muncul. Nah, ini ada satu contoh hasil mockup untuk versi desktop dan mobile. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah tampilan full satu halaman, tapi masih berupa image. Ini belum ada scriptnya sama sekali. Tapi ini yang nanti jadi rujukan oleh developer untuk membuat hasil akhirnya. Nah, ini jadi ikatan dengan klien bahwa mockup ini jadi semacam kontrak bahwa nanti hasil akhirnya itu ya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau klien setuju, ya maka sudah tidak boleh lagi melakukan perubahan. Itu harus ada di kontrak nanti. Karena ini yang sudah disetujui, maka masuk pada tahap development, ya masuk tahap development sehingga nanti kalian dapat informasi, misalnya logonya ini, kemudian warna birunya kode heksanya berapa, karena itu nanti jadi bekal kalian untuk eksekusi, ya kan? Kemudian ini menggunakan jenis font apa saja, ukuran berapa, itu harus kalian dapatkan dari desainernya, karena nanti yang akan menjadikan rujukan untuk membuat desain ini. Nah, ini misalnya halaman login, ya detail-detail ini yang dihasilkan oleh seorang web desainernya tadi setelah melalui fase sketch, kemudian wireframe, mockup. Nah, ini jadi semacam kontrak bahwa nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti masuk ke kalian selaku developer untuk mewujudkan mockup ini dalam bentuk webnya, ya. Dan kalian harus bisa berkoordinasi dengan tim desainernya. Misalnya melihat mockup seperti ini, oke, berarti saya butuh aset apa saja agar ini bisa pintu web versinya. Oke, kalau kita coba potong satu persatu, kita aset image ini ada gambarnya hair dryer, gambarnya orang yang sedang ngobrol, gambarnya sedang potong rumput, menara Eiffel, gambar-gambar ini kita butuh semua dalam bentuk PNG misalnya. Oke, kemudian saya juga butuh gambarnya usernya ini, icon user, saya butuh logonya dalam bentuk PNG, terus apa lagi, icon-icon ini juga kita butuh, ya. Kalau nggak ada di misalnya semacam font awesome atau yang lain, berarti kita harus cari, ya. Kemudian kita juga butuh gambar user ini, kemudian kita butuh informasi terkait font yang digunakan ini, fontnya apa saja, ukurannya berapa, ya. Kemudian warnanya, ini birunya apakah sama dengan biru yang di atas, kode heksanya berapa, ya. Kemudian jarak ininya berapa pixel dan seterusnya, ya. Ini baru versi desktop. Nah, bagaimana dengan versi mobilenya? Versi mobilenya misalnya mereka juga sudah menyediakan, ya, web desainernya sudah menyediakan sekian banyak ini misalnya. Kita versi tampilan mobilnya. Ya. Jadi saya butuh apa saja. Nah, nanti kalian harus berkoordinasi dengan pihak desainernya untuk mensuplai aset-aset tadi yang kalian butuhkan agar bisa pindah ke dalam bentuk web, ya.
Nah, baru nanti kalau ini mockupnya sudah disetujui, prototipenya sudah oke, baru masuk di tahap development. Nah, mengapa ada fase ini? Ya, tujuannya tadi untuk menghindari iterasi di si development, karena cost-nya akan lebih besar saat iterasi di development. Artinya begini, sudah kalian coding, kok tampilannya harusnya nggak begini, harusnya begitu. Nah, itu kan mengulangi lagi. Nah, itu yang dihindari, sehingga kita kuncinya di mockup ini. Jadi lebih mudah untuk mengedit gambar-gambarnya tadi daripada harus mengedit di sisi developmentnya, karena costnya akan lebih besar. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Biar saya nggak cerita terus. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, saya panggil biar nanya. Ya, Wiwi, silahkan bertanya. Suaranya belum terdengar, Wiwi. Halo, Wiwi, bisa diaktifkan mic-nya? Ini mau bertanya atau apa? Kok present? Halo, Wiwi. Wiwi bisa menjawab? Oke, kalau Wiwi belum merespon, saya coba panggil yang lain. Alvino, halo Alvino. Alvino? Permisi Pak. Ya, silakan Ebit. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan kita misalnya kita membuat sebuah mockup kayak wireframe tadi, itu masuk di UI ya? Iya, jadi di apa itu tahapannya apa itu UI UX itu ada fase ini. Sebentar, saya carikan dulu. Sebentar ya. Nah, stop screen dulu. Saya ada ini ya. Ada PPT-nya. Nah. Biar nanti kalian bisa melihat fasenya itu ada di mana. Oke, ini ada. Oke, sebentar. Ini laptop saya lambat. Oke. Oke, ini sudah muncul. Saya share screen dulu. Oke, bentar. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Ebit tadi. Ya. Jadi sebentar, sudah munculkah di tempat kalian? Sudah Pak. Oke. Tapi mungkin bisa di zoom. Ya, sebentar. Jadi ini memang sengaja sebelum saya zoom dulu. Ya, jadi ini secara garis besar ini adalah tahapan dari UX design proses ya. Kalau mengacu dari James Garrett ya, tapi ini PPT-nya dari Molly dan Kims. Jadi kalau kita lihat fasenya ada beberapa fase: strategi, scope, structure, skeleton, sama surface. Nah,
di tiap tahapan ini, ya, ini ada prosesnya. Itulah mengapa saya tadi bilang bagian yang kita kerjakan hanya salah satu bagian dari UI UX-nya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa sketch sampai mockup sampai development itu UI UX, nggak bisa bilang begitu. Karena apa? Sebelum kita bisa men-sketch, ya di UI UX risetnya yang lama memang. Ya, itulah mengapa kita merasa bahwa aplikasi-aplikasi besar seperti Gojek, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain itu tanpa manual book pun bisa kita pakai, kan begitu. Nah, karena mereka apa? Lama risetnya. Ya, risetnya maksudnya untuk memastikan untuk kebutuhan usernya tadi. Ini misal user riset sama bisnis objektifnya. Misalnya begini, untuk misalnya kita pilih yang GoFood saja. Nah, ini sebenarnya kalau dari user GoFood itu alurnya yang mudah yang bagaimana? Apakah usernya kita kasih pilihan dulu, atau mereka milih lokasinya dulu, atau milih ratingnya dulu, atau bagaimana? Nah, yang seperti itu yang tahapan-tahapan ini, ya. Nah, tahapan ini nanti mungkin akan kalian dapatkan, nggak tahu, harusnya ada materi UI UX ya. Saya hanya menunjukkan sekilas saja. Jadi riset di sininya lama, kemudian setelah itu masuk ke tahapan scope apa saja. Nah, baru kemudian masuk di sini. Nah, yang kita kerjakan itu di sini. Ya, jadi kita itu yang sisi web yang kita di mata kuliah kita itu di sini, mulai wireframe, ya, kemudian interface design, permission design, navigation design, baru kemudian masuk ke sini surface, ya, sampai di prototype ini, ya. Jadi yang kita lakukan sebenarnya karena kita di webnya ini lebih di teknisnya, maka nanti kalian yang terkait UI UX-nya ada mata kuliah sendiri yang akhirnya nanti bisa pelajari sebelum pada sampai tahap skeleton sama surface ini. Itu. Jadi sebelum kita menuangkan desain itu memang kita sudah punya knowledge base ya, kita sudah punya alur atau proses bisnis terkait yang kita kerjakan, sehingga itu menjadi bekal kita untuk melakukan sketch, wireframe, mockup sampai prototype tadi. Gitu ya, Fit ya. Bisa dipahami. Berarti kan kita artinya kita membuat UX-nya dulu dari segi nanti interface-nya mau kemana, kegiatannya apa aja, baru ke tahap desainnya. Betul. Jadi kita harus kan gini. Desain itu kan sebenarnya kalau kita rujuk definisinya itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kita harus mengurai dulu masalahnya apa. Ya, masalahnya apa? Dari masalah itu kemudian kita carikan solusinya. Nah, caranya ya tadi dengan melakukan riset tadi. Misalnya begini, kita melihat misalnya ada kebutuhan pembelajaran online di masa pandemi misalnya. Kemudian kita mau bikin platform untuk pembelajaran daring misalnya. Kemudian harus tahu target user kita siapa. Ya, oke, target kita bukan anak-anak pendidikan tinggi misalnya, target kita anak-anak usia SD misalnya begitu. Oke, dari anak usia SD itu yang nanti kita lakukan riset sampai nanti misalnya kita melihat ada yang namanya user persona. Kalau saya boleh cerita, user persona ini adalah kita mempersonakan atau membuat profil seorang murid SD gitu misalnya. Kita definisikan, namanya apa itu misalnya namanya Angela Francisca gitu misalnya, dia usia namanya keren sekali gitu, anggap aja itu kita harus beri nama di user persona ini, kita harus bikin nama, misalnya namanya si Francisca, dia kelas 3 SD, ya, dia tinggal di Surabaya, ya, dia merupakan dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah ibunya bekerja, dia biasanya belajar mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Ya, dia dilengkapi dengan misal laptop dan juga smartphone. Nah, dia biasanya belajar di ruang tamu dan seterusnya. Itu kita harus bikin karakter itu. Kemudian selain Francisca siapa? Ternyata kita punya si Iwan misalnya. Ya. Iwan ini dia merupakan anak dari orang tua single parent misalnya, dan dia tidak memiliki perangkat apapun, adanya hanya satu perangkat HP, itu harus gantian dengan orang tuanya yang pakai, ya gitu. Ini kan sudah beda ya, kita sudah punya 2 profil pelajar SD dengan karakter yang berbeda, latar belakang berbeda, cara belajar yang berbeda. Nah, ini baru sudah bisa persona ya. Nah, baru nanti ini
lama risetnya. Jadi makanya nanti kalau kalian belajar UI UX, kalau yang kalian suka coding mungkin akan bosan, Pak ngapain kita kok ngolah dokumen macam-macam gini. Nah tujuannya agar nanti kita tahap scalable dan service itu biar mudah, tujuannya begitu. Dan yang kita buat itu tepat sasaran. Ya. Yang kita buat platformnya ini, oh ya ini memang benar-benar cocok untuk pelajaran daring anak usia SD. Akhirnya ketemu gitu, anak SD-nya mudah menggunakan, ya kan? Dan dari sisi tujuannya berhasil, ya karena tadi risetnya lama ini di tiap tahapannya harus terukur, harus dilalui, ya dan banyak dokumen. Makanya kalau kita bicara UI itu proses yang sangat melelahkan, ya dan harus banyak orang. Makanya ya kita belajar di sini dulu, ya sehingga nanti fase ini begitu kita pelajari, eksekusinya kita sudah tahu, ya begitu gambarannya sekilas terkait UI UX. Nanti ada mata kuliah sendiri yang bahas ini secara detail dan kalian harus siap untuk melakukan riset yang panjang dan melelahkan dan harus dengan banyak dokumen. Ya, itu kalau ada pertanyaan lain silahkan. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Ini Wiwi masih mengacungkan tangan atau masih standby benda? Oke, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Saya masuk ke materi berikutnya, nanti maksimal setengah 6 lah kita selesai. Nanti selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pemberian tugas yang kemarin. Nah, saya share kembali screen yang lain. Oke, dari sisi desain saya sudah membahas tadi, ya tahapan-tahapannya. Meskipun kalian tidak semuanya melakukan, minimal harus tahu dulu fase-fasenya, ya agar nanti kita fokus, kalau mata kuliah kita fokus di developmentnya. Nah ini kalau yang, karena gini, mungkin ada pertanyaan, Pak saya ngerjakan website gak perlu yang sampai kayak gitu. Nah itu tergantung ukuran projectnya. Kalau ukuran project kalian kecil, kalian sendiri yang berbicara dengan kliennya, kalian sendiri yang mendesain, kalian sendiri yang mengeksekusi, bisa jadi semua fase tadi tidak perlu kalian lewati. Karena simple, misalnya ini Pak saya disuruh bikin webnya SMP misalnya, ya nggak usah melakukan, bisa jadi tidak perlu karena budgetnya maksimal cuma 15 juta Pak misalnya, ya tidak perlu kalian melakukan proses riset yang UI UX yang sampai sekian butuh sekian bulan gitu ya. Tidak perlu, bisa jadi kalian cukup, oh website SMP butuhnya ini beres kerjakan sendiri karena skopnya kecil. Tapi kalau skopnya besar, misal tadi membuat sebuah aplikasi solusi yang untuk kebutuhan levelnya nasional atau internasional, maka kalian akan butuh melakukan tahapan-tahapan itu. Ya, tergantung skop pekerjaannya. Ya. Dan untuk kebutuhan sketch ini sebenarnya kalau kalian browsing banyak sekali menyediakan kertasnya yang bisa kalian print dilengkapi dengan grid, ya dan bisa kalian gunakan untuk sketch. Bahkan kalau saya sendiri beli stencil, ya stencil itu penggaris yang kalau muncul di layar kalian yang kayak gini, ya ini ada lubang-lubangnya yang bisa kita warnai tergantung ikon apa yang ingin kita buat, sehingga sketch kita lebih rapi, ya lebih rapi. Ini untuk ukuran mobile sih, aplikasi mobile. Kalau untuk ukuran web kita sendiri yang desktop yang kayak gini, ya kalian lihat, ya nah ini bisa kita gunakan dengan mudah untuk melakukan sketch, ya sehingga nanti misalnya kita mau bikin icon perang, ya, nggak perlu menteri dewe, tinggal langsung menggunakan stenciling, ya jadi ini beberapa perangkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan sketch sebelum nanti akhirnya lari ke wireframe. Nah, oke. Itu bicara dari sisi desain, maka pekerjaan kita nanti setelah mockup dan prototype beres, ya desainnya sudah selesai, sudah fix tadi, baru kemudian kita masuk ke development. Nah, di development sekarang teknologi web itu luar biasa perkembangannya. Nah, tentunya mungkin yang sudah bermain di situ tahu lah organ seperti apa. Nah, apa yang akan kita pelajari, ya mengapa kemarin saya paksa kalian untuk HTML, ya HTML ini basicnya, kalian mau pakai teknologi web apapun nanti butuh basic knowledge yang kuat di sisi HTML, CSS dan JavaScript, ya.
Nah, mungkin kedua tugas di Khan Academy nanti saya fokuskan di HTML dulu, kalian selesaikan. Karena kayak HTML ini harus coding ya, harus kalian lakukan karena ini adalah basic knowledge-nya ya. Jadi tagnya HTML saya rasa tidak ada yang sulit, hanya butuh seringnya menggunakan. Itulah makanya harus banyak latihan. Begitu dengan CSS ya, dengan CSS. Jadi CSS ini nanti kalau HTML itu ibaratnya struktur bangunannya, maka CSS itu bagian look-nya itu artinya tampilannya bagaimana. Jadi kalau misalnya kalian punya rumah yang strukturnya bagus tapi tampilannya enggak bagus, kan jelek atau kan jadi kuat tapi enggak bagus gitu. Nah, HTML ini menyediakan struktur utamanya, nanti warnanya bagaimana, gentengnya warna apa, ya pintunya warna apa, dindingnya warna apa, dan seterusnya. Itu wilayahnya CSS ya. Yang sudah bermain dengan web saya rasa sudah paham. Nah, CSS sendiri ini dibagi di dalamnya kita bisa menggunakan banyak opsi ya. Kalau skalanya kecil kita bisa menggunakan coding sendiri CSS-nya, beres ya. Misal kita buat satu halaman portofolio, bereslah dengan ini. Kalau kita ingin yang lebih kompleks dan banyak pilihannya, kita bisa menggunakan CSS framework yang populer, misalnya Bootstrap, kemudian ada Bulma, Foundation, Tailwind, dan ini banyak sekali bisa kalian pakai. Nah, saran saya nanti tetap kalian harus melalui HTML, CSS dan pure CSS ini, baru nanti pindah ke sini. Tujuannya apa? Basic knowledge tetap harus dipegang oleh seorang web developer. Karena apa? Itu nanti yang jadi bagian utama saat kalian melakukan custom. Ya, boleh saja kalian menggunakan framework macam-macam ya, tapi basic knowledge harus dikuasai. Karena yang oleh framework itu ada yang itu melakukan custom sendiri. Misalnya sebagai contoh, di framework yang ternyata dia hanya menyediakan tampil warna hijau, garisnya kaku ini, ya, garisnya kaku, ya, dan sedangkan kalian pengen tabelnya itu Pak, saya pengennya dia antara garis yang row yang ganjil dan genap itu warnanya lain-lain, itu misalnya, ya, berarti kalian harus custom CSS-nya bagaimana caranya, misal seperti itu. Atau misalnya kalian punya gambar, tapi gambarnya ini kalau di framework-nya itu bisa kok gini Pak, bagaimana kalau yang pojokan di bawah itu ya, kita harus lihat seperti saya perlu sama CSS ini. Nah, baru kemudian kalau sudah sangat-sangat ini ya sama bahwa framework ini biasanya sudah mereka sudah menggunakan ini. Makanya kalau kalian bongkar CSS-nya itu tidak dengan mudah dapat dibaca menggunakan ini ya. Nah, knowledge yang ketiga adalah JavaScript. Nah, JavaScript ini tetap harus kalian kuasai knowledge-nya. Mungkin atau mungkin yang masih belajar kok dan bosan kan kok belum secara kelihatan terus kuat, karena apa? Karena pengembangan dari JavaScript ini sangat-sangat luas sekali ya. Ada ES6, TypeScript ya, apalagi nanti kalau kalian main dengan ini framework Angular, React, terus paham dulu ya, gunakan library atau jQuery, Atlas dan jQuery sudah cukup lama. Apalagi nanti mulai main dengan framework apa itu web servernya atau lain, misal kayak Node.js dan lain-lain baru kuat. Nah, mulai nanti sebut basic knowledge itu harus kita kuasai. Nah, target saya di web nanti yang untuk front end kalian harus bisa HTML dan JavaScript. Nanti kalau cukup waktunya sejak kenal dengan salah satu misalnya dengan dia lihat begitu dari CSS, nanti tetap meminta yang pure kasih kemudian saya bawa ke frameworknya seperti itu ya. Nah, dari front end ini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Silakan ya.
Nah, nggak ngasih modul sendiri. Saya ada modul sendiri, ya. Kalau kalian mau nanti saya bisa share, ya. Dan buku, ya. Saya juga sudah apa itu nulis bukunya basicnya web. Nanti kalau kalian mau juga bisa saya share. Nah, mengapa saya tidak menggunakan itu? Karena jumlah mahasiswanya di sini 90. Kalau saya menggunakan itu, saya nanti harus ngecek satu persatu hasil coding kalian, dan kalau 90 anak saya nggak akan cukup waktunya. Itulah saya geser menggunakan code academy, ya. Itu biar saya bisa langsung melihat hasil yang sudah kalian kerjakan. Nah, nanti kalau diperlukan, ya, saya bisa share materi-materinya, tiap topiknya, bisa di Apple atau di tempat lain. Nah, saya presentingnya, kemudian saya share dokumen yang ini. Nah, saya sudah belum muncul ini. Ya, saya sudah nulis bukunya ini. Kali terkait HTML, jadi kalau kalian ingin memperdalam basicnya HTML CSS ini sudah cukup lengkap, ya. Jadi saya di sini cukup menuliskan bahkan tiap latihan yang ini, ya. Tapi sengaja saya tidak menggunakan ini karena waktu saya nggak akan cukup untuk meriksa tiap pekerjaan kalian, ya. 90 anak, gitu ya. Saya menggunakan Khan Academy karena di situ saya bisa langsung melihat siapa saja yang sudah menyelesaikan dan sampai di mana. Nah, nanti saya penekanannya di projectnya, nanti pastikan kalian melewati itu. Kan dikasih walaupun telat, tolong dikerjakan, ya. Nah, ini nanti materinya sangat banyak, ya, jadi sangat detail. Kalau nanti kalian butuhkan bisa saya share untuk kalian pelajari, dan ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan yang di akademi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silakan terkait dengan yang sudah saya sampaikan ini. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya ganti share, panggil yang lain agar bertanya. Pamelia, halo Pamelia. Halo Pak. Ya, Pamelia, dari yang saya sampaikan tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang langsung live meeting ini? Ya, silakan Pamelia. Apakah CSS itu sama dengan pemrograman bahasa C, Pak? Maaf sebelumnya, karena saya sangat paham dalam memprogram. Betul, itu harus berani bertanya. Kalau level mahasiswa, kalaupun ada kebingungan itu harus berani bertanya karena kalian punya hak itu. Dan saya senang Pak Lia mengungkapkan pertanyaan itu, karena kalau itu nggak ditanyakan saya juga nggak tahu kalau ternyata ada yang masih bingung terkait itu. Itu penting, ya, untuk semuanya. Seperti yang Pak Lia sampaikan, saya baru tahu ternyata masih ada yang bingung terkait itu. Nggak masalah. Jadi usahakan nanti di forum ini jangan ada yang perlu untuk bertanya. Seremeh apapun pertanyaan kalian itu layak untuk ditanyakan, ya. Dan nggak ada yang boleh menertawakan pertanyaan dari teman kalian. Itu yang harus kita pegang di sini. Ya, Amelia, berbeda, ya. Jadi CSS ini dia scripting, ya, mirip dengan JavaScript. Posisinya dia tidak butuh compiler. Berbeda dengan bahasa C. Bahasa C dia butuh compiler. Itulah makanya kalau kalian coding di C, ya, kalian perlu compile dulu, dibuild, baru bisa di-run. Nah, kalau CSS ini, ya, CSS, HTML, JavaScript, dia adalah scripting, ya. Dia tidak butuh compiler. Begitu kalian ketik, bisa langsung kalian buka. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi dia tidak butuh compiler, tapi ada kekurangannya, yakni
HTML dan CSS ini dia tidak ada error checkingnya, ya, atau tidak ada error handlernya. Beda dengan C, kalau kalian ada errornya itu kan nggak bisa kalian compile kan, karena pasti ada compile error gitu kan, terus dikasih tahu oh di line ini gitu. Nah kalau HTML sama CSS ini nggak ada error handlernya nggak ada, sehingga begitu kalian coding kemudian kalian jalankan di webnya, tiba-tiba nggak muncul gitu aja, atau munculnya nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, ya, sehingga restore-nya. Nah, pemilihan dari code editor ini, beberapa code editor, misal kayak Kotlin Plus, kemudian WebStorm, ya, kemudian Visual Studio, membentuk kita untuk memudahkan melihat mana script kita yang tidak sesuai dengan standarnya. Karena HTML, CSS itu mereka menggunakan standar, ya. Standarnya siapa? Standarnya dari Y3C atau World Web Forum, ya. Jadi web itu ada forumnya untuk menuliskan standar, sehingga kalau misal coding HTML itu harus gini, coding CSS harus gini, ya. Tujuannya apa standar itu? Untuk memastikan semua browser itu menerjemahkan sama, ya. Nah, JavaScript juga sama, mereka juga punya standar, yakni ECMAScript, ya. Nah itu mereka juga punya standar agar penulisannya semuanya sesuai dengan standar tersebut, ya. Jadi beda antara CSS sama C, ya. Ya. Oke gitu, Familia, bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Kalau masih ada bingung silakan. Oke, Jidan, ada pertanyaan silakan. Jildan apa Jidan? Ya Jidan. Jidan. Jadi tapi itu mungkin pernah lihat ada yang menggunakan PHP. Nah, apa itu PHP dengan JavaScript itu dalam segi bahasa kan beda, tapi kenapa di sini Bapak memilih JavaScript atau gimana gitu? Oke, nah ini pertanyaan menarik juga. Pertanyaan menarik Jidan. Jadi kalau saya senang kalau banyak bertanya gini, saya jadi tahu profil masing-masing, sehingga nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya akan ganti style ngajarnya, biar nanti bisa terkomodir. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan coding bareng, ya. Nanti akan pilih waktu yang lebih sesuai, tapi nggak apa, nanti tetap yang akan akademia lanjut. Di pertemuan berikutnya saya akan ngajak kalian coding bareng, ya. Pertanyaan menarik, apa itu Jidan? Jadi selain front end, kita di website itu ada back end. Nah, pusing duluan ya lihatnya. Jadi gini, di back end banyak sekali teknologi yang bisa kita pelajari, ada PHP, Node, Python, Ruby, Java, Golang, C#, Storage, itu banyak sekali ya. Dan tentunya tidak akan cukup waktu kita pelajari sejak semua ini. Nanti secara bertahap kalian akan berkenalan dengan apa itu teknologi-teknologi ini. Untuk menjawab pertanyaan Jidan, saya akan membuka file PPT yang tunggu sebentar. Saya punya penjelasan itu di basic knowledge-nya terkait dengan web. Sebentar, tunggu dengan sabar. Oh, ada di sini. Untuk menjawab pertanyaan dari Jidan, kita harus kembali lagi ke sini. Oke, saya share screen. Kita harus mengetahui dulu bagaimana cara website itu bekerja. Sudah muncul? Sudah ya. Nah, ini adalah gambaran basic knowledge-nya tentang bagaimana sebuah website itu bekerja. Di browser kalian misalnya kan ngetikkan facebook.com, ya.
maka yang terjadi adalah URL tersebut akan dikirimkan ke internet service provider kita, ya. Kemudian internet service provider itu dia kan akan tahu bahwa Facebook.com itu dia akan dia akan merunut atau mencari rute di mana servernya berada. Ya, tentunya Facebook.com punya banyak server, ya. Nah, nanti dari sini dia akan diarahkan oleh servernya Facebook, dia akan diakses ke server mana. Anggaplah dia ketemu dengan server yang ini, ya. Mekanisme bagaimana mencari servernya itu ada di mata kuliah jaringan, ya, ada load balancer dan lain-lain, ya. Nah, begitu Facebook.com oleh ISP-nya kita hubungkan dengan servernya, server kemudian akan mengirim hasil yang kita minta. Misal Facebook.com kalau kita belum login, maka dia akan mengirimkan tampilan halaman loginnya. Nah, dokumen yang dikirimkan ke klien nanti bentuknya ada HTML dan CSS dan ada JavaScript-nya. Ya, begitu yang dikirim ke klien selalu bentuknya HTML, CSS dan JavaScript ini kurang satu. Sehingga kita muncul di halaman di halaman laptop kita muncul halaman form loginnya Facebook.com. Kalau kita klik kanan kemudian view source, maka yang muncul adalah scriptnya HTML dan CSS, dan kalau ada kita ubah lagi dalamnya ada JavaScript-nya juga, biasanya begitu. Nah, apa hubungannya dengan PHP tadi? Oke, saya tak pindah ke PowerPoint biar saya dengan mudah menggambarkan apa yang ditanyakan oleh Cihan tadi. Oke, saya buat blank screen dulu biar mudah nanti untuk Oke, saya masukkan gambarnya dulu, gambar yang ada servernya tadi. Oke, saya select zoom, kemudian saya coba share. Oke, sudah muncul di tempat kalian? Sudah, Pak. Oke, jadi kalau bicara tentang front end, ya, front end ini ibaratnya yang muncul di sisi kliennya saja, ibaratnya simpelnya seperti itu simpelnya. Kemudian back end itu adalah bagian yang di server yang mengolah setiap request tadi. Oke, misalnya kalian mengetikkan Facebook.com atau misalnya klik salah satu follower kalian, ya, berarti kalian Facebook.com, TikTok, IG, semuanya sama prinsipnya. Klik salah satu follower kalian misalnya atau idola kalian, klik, itu sebenarnya dia melakukan proses request ke server ini. Ya. Nah, di sisi server sebenarnya dia terhubung dengan yang namanya database. Ya, saya menuliskannya sebagai DB. Nah, database ini kan berisi banyak sekali informasi, ya, mulai nama kalian, tempat lahir, gambar-gambar yang sudah kalian posting, informasi yang sudah kalian share, informasi yang kalian like, informasi yang kalian delete, semuanya ada di sini. Nah, di sisi server ini dia membutuhkan teknologi untuk komunikasi dengan database, kemudian bisa jadi melakukan komputasi. Komputasi di sini bisa jadi dia butuh bagaimana caranya agar data dari DB yang sekian banyak itu bisa diolah dan akhirnya bisa dikirimkan kembali ke sini. Nah, itulah mengapa kita butuh teknologi di sisi back end. Ya, saya tuliskannya back end yang tadi sempat saya share. Ya, back end. Nah, di sisi back end ini banyak sekali teknologinya. Ya, salah satunya adalah PHP. Ya, PHP ini bukan memberi harapan palsu. Ya, ini adalah salah satu teknologi untuk web. Ya, kita menyebutnya. Biasa dulu menyebutnya dengan menggunakan istilah server side. Nah, mengapa muncul istilah ini? Karena codingnya PHP itu hanya dieksekusi di sisi server. Begitu dikirimkan lagi ke klien, bentuknya sudah ini. Ya, dan tambahan JavaScript-nya. Ya, dikirim ke klien
apapun di sini isinya, ya begitu dikirim ke klien bentuknya sudah HTML dan CSS dan JavaScript, PHP-nya sudah nggak kelihatan lagi. Makanya begitu kalian view source, ini nggak akan kelihatan PHP-nya, ya. Dan PHP merupakan bahasa pemrograman sendiri, berbeda dengan HTML, CSS dan JavaScript. Nah, apakah kita bisa belajar PHP? Sangat bisa, tapi kita harus memiliki pemahaman yang baik dulu terkait HTML, CSS, dan JavaScript. Baru kemudian kita bisa geser ke backend. Karena apa? Misalnya kayak PHP ini, cara kita menampilkan informasi ke klien, tetap nanti kita butuh basic knowledge-nya yang kuat terkait HTML, terutama HTML ya, baru kemudian CSS dan JavaScript-nya. Itu. Nah, mengapa JavaScript perlu? Misalnya bagaimana kalau diklik, misalnya klik like, kemudian muncul informasi apa, atau muncul icon, apa itu icon love misalnya yang bergerak-gerak, nah, tapi datanya tetap tersimpan. Nah, itulah nanti komunikasi JavaScript yang dikirim ke server, PHP-nya eksekusi, disimpan ke database, dan nanti kembalikan lagi informasinya bahwa itu sudah di like, ya, ke klien lagi, seperti itu. Ya, jadi PHP, kemudian ada Node.js dan lain-lain, banyak sekali golang dan lain-lain. Ini di sisi server. Ya, kita istilahnya dengan backend. Nah, untuk sekarang ini biasanya programmernya lain untuk frontend sama backend, ya, karena memang load-nya berbeda-beda. Itu Jidan, bisa dipahami? Ya Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini ada yang bertanya atau ada yang lewat chat? Oh, enggak ada. Oke, ada yang bertanya? Febrian atau siapa tadi? Silakan. Iya Pak, izin tanya Pak. Gimana Febrian? Ya mohon maaf sebelumnya saya kan masih awam Ya, untuk apa-apa. coding ya Pak ya. Terus Terus itu kalau aplikasinya membuat coding CSS, Java, HTML gitu apa sama ya Pak ya, sama coding bahasa C itu? oke. Sebelumnya kan saya pakai aplikasi kode blok itu ya Pak ya. Itu apa sama apa bisa dibuat juga bisa buat coding CSS, Java itu, atau ada aplikasi tersendiri gitu Pak? Terima kasih. Aplikasi, oke. Pertanyaan menarik Febrian. Jadi ini saya tambah semangat kalau ada yang bertanya hal seperti ini. Ya, untuk coding kita biasa mengistilahkannya toolnya itu dengan istilah IDE. IDE itu singkatan dari Integrated Development Environment. Ya. Nah, IDE ini dia berupa software, ya, berupa software yang kita gunakan untuk menuliskan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Ya. Oke, kalau kita bicara web, ya banyak sekali IDE-nya atau code editornya. Ada Visual Studio, ada WebStorm, ya. Kemudian ada Notepad++ dan banyak sekali, ya. Nah, kita butuh web editor itu untuk menuliskan bahasa pemrograman tadi. Ya, ya saya sendiri menggunakan WebStorm meskipun berbayar, kan ada akun gratisnya. Kalau kalian versi yang gratis bisa menggunakan Visual Studio, ya. Nah, dengan pertanyaan Febrian ini, kayaknya kita perlu mengagendakan apa itu pertemuan berikutnya yang kita bisa coding bareng, ya. Dari kan akademi kemarin kebingungan enggak kalau langsung seperti itu? Banyak yang bingung Pak. Oke, sip. Kalau saya juga bingung Pak. Bingung Pak. Sip. Iya Pak, saya juga. Nah, kalau nggak saya tanyakan nggak pada jawabin tadi. Oke, berarti gini. Kalian mau satu pertemuan lagi di minggu ini biar kita bisa coding bareng? Iya Pak. Mau? Oke. Boleh Pak. Oke, sip. Nanti terserah yang lain, sifatnya ini sunnah, hanya yang bersemangat saja, untuk bersemangat untuk belajar yang boleh ikut. Yang mau ikut silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa karena bukan bagian dari absen, ya. Tapi saya lebih senang kalau banyak yang gabung, terutama yang baru. Karena apa? Kita di PJJ itu berbeda dengan reguler ya. Reguler kan saya bisa langsung mengawasi di kelas ya, sehingga saya bisa tahu mana yang sudah bisa, mana yang belum. Nah, di PJJ ini butuh kemandirian kalian dan butuh kesadaran dan kemauan kalian untuk belajar, ya, sehingga saya bisa tahu mana yang perlu difasilitasi, ya, karena kan
saya nggak ada di sisi di masing-masing ya, saya nggak bisa melihat ya, sehingga kalian harus menyampaikan ya. Saya senang kalau ada yang menyampaikan begini terbuka bahwa masih bingung bagian ini begini, saya jadi tahu treatment ke kalian harus bagaimana. Oke, di pertemuan berikutnya nanti saya akan janjian dengan Yapi ya, kalian bisanya hari apa dan jam berapa. Tolong diinstal salah satu dari yang saya ketikkan di chat ini ya, ada Notepad++, kalian bisa menggunakan Microsoft Visual Studio, dan kalian punya akun Student ya, itu bisa menggunakan Webstorm ya, ada menggunakan Atom ya, dan lain-lain ya. Jadi ini yang saya tulis di chat itu tolong salah satunya diinstal ya. Kita menggunakan istilahnya adalah web editor ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita janjian lagi, saya akan tunjukkan flow-nya bagaimana kita melakukan proses ini biar nanti kalian nggak bingung lagi. Oke, sepakat ya? Iya Pak. Oke, nanti silakan diinstal itu di laptop kalian masing-masing. Pastikan nanti di pertemuan berikutnya kita kalian sudah siap editornya, terserah ya, bisa menggunakan salah satu yang saya tuliskan itu atau kalian nemu web editor yang lain ya, karena intinya sama, hanya toolnya saja ya, karena nanti saya tunjukkan flow-nya dulu agar nanti kita bisa lari lebih cepat terkait materi-materi berikut gitu ya. Oke, Wiwi, Arisa lagi, silakan mau bertanya. Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, Arya, silakan. Sebelumnya saya minta maaf Pak, yang di Khan Academy itu saya terlambat mengerjakan. Kalau mau mengerjakan lagi gimana? Itu nggak bisa ya dikerjakan lagi. Tertulisnya sih terlambat gitu Pak. Nggak ada. Kalian nggak bisa akses lagi. Oke, nanti bisa saya buka lagi. Yang penting kita ketemuan dulu. Ini hari apa? Rabu itu besok saya berjanji. Coba besok siang ya. Karena ya WA saya lagi ya. Ya Pak. Ya, oke. Kita janjian coba besok siang kita bisa jam berapa. Kalau bisa sore jam 3 ke atas nggak masalah ya. Tapi kalau ternyata besok saya nggak bisa, kita geser Kamis ya. Nanti kita cari harimu ya. Yang penting nanti kalian banyak yang bisa bergabung ya, Pak. Kemudian nanti kita bisa bermain-main bareng untuk webnya ini. Oke, gitu ya semuanya. Jadi tolong nanti semuanya terbuka karena ini ya saya nggak bisa mantau satu persatu. Kalau ada yang kesulitan, tolong jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Itu yang perlu saya tekankan ya. Nggak usah pedulikan teman yang lain, pertanyaan opo, nggak usah dipikir yang kayak gitu, nggak usah dipikir. Yang penting kalau kalian bingung terkait web nanti silakan bertanya ya. Oke, sementara itu dulu karena di sini sudah maghrib ya. Jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya yang siapkan softwarenya dulu dan nanti kita akan secara basic kita akan kenalan dulu. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga nanti banyak yang hadir ya, sehingga nanti bisa kita coba langsung terkait webnya ini. Terima kasih. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Saya end dulu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.